9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Kita bahas dari yang pertama. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5 adalah masukkan satu ke lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Lubang mulut, yang dimaksud lubang mulut adalah nelan. Jadi nelannya yang membatalkan. Selagi tidak ditelan nggak batal. Harus paham. Di siang hari bulan Ramadan kamu masukkan es krim ke dalam mulutmu, permen masukkan ke mulut, ya nggak batal puasanya. Asalkan jangan ditelan. Sebab yang membatalkan adalah nelannya. Nggak usah ragu dalam hal ini. Pokoknya masukkan ke mulut, asalkan tidak ditelan, tidak batal. Cuman kalau urusan makanan dan yang lainnya makruh, tapi tidak batal. Bahkan ada yang sunnah masukkan ke mulut, masukkan air ke dalam mulut untuk berkumur dalam wudu. Kalau kumur di mana? Di mulut atau di kuping? Mulut. Masukkan ke mulut, batal nggak? Asalkan jangan telan. Tapi selain daripada kumur untuk wudu, hukumnya makruh. Memasukkan makanan ke dalam mulut hukumnya makruh. Batal atau tidak? Tidak, Bang. Banyak orang bertanya di sini. Ada pertanyaan suatu ketika ini, Dokter Gigi tanya, pas ini di ikatan dokter di mana gitu, ada Dokter Gigi yang bertanya, Buya, gimana hukumnya sikat gigi di siang hari bulan Ramadan? Padahal sudah diterangkan loh. Kata tadi kan sudah paham. Iya, kalau sikat gigi gimana? Ya sama, sikat gigi tidak membatalkan puasa asalkan sikat giginya jangan ditelan. Cuman makruh kalau sikat gigi malam, cuman tidak batal asalkan jangan, tidak usah ragu. Fikih itu harus jelas. Bertanya lagi, cabut gigi gimana Buya di siang hari bulan Ramadan? Memang sikat gigi kan keluar darah, sama ada giginya, sudah sama hukumnya. Cabut gigi di siang hari bulan Ramadan adalah tidak membatalkan puasa asalkan darah sama giginya jangan ditelan. Nah, kan susah Buya. Ya kan susah, jangan cabut siang hari kok. Jelas. Jadi nggak boleh ragu. Selesai. Jadi yang membatalkan adalah nelannya. Nelan itu yang batal. Baik, kemudian ada hal lain lagi urusan dengan nelan, masalah nelan ludah. Nah ini, gara-gara nelan bisa tertipu. Waduh, yang membatalkan adalah nelen. Nah, saya kan setiap hari nelen ludah, batal dong saya. Ini salah paham lagi. Nah, masalah nelen, tadi yang membatalkan puasa adalah nelen. Ibu-ibu pulang ke rumah ngantuk ini, aduh nelen. Akhirnya dia menganggap puasanya batal kalau dia nelen ludah. Kan ludah ditelan. Padahal ulama juga jelaskan, biasanya fikih praktis jelaskan, nelen ludah judulnya beda. Nelen ludah tidak membatalkan puasa. Nelen ludah tidak membatalkan puasa dengan catatan ada syaratnya. Kalau memenuhi syarat ini nggak batal. Nelan ludah tidak membatalkan puasa jika satu, ludahnya sendiri. Hati-hati, kalau ludah tetanggamu batal, nak. Ludahnya orang lain kamu ambil, kamu minum, ya batal. Harus ludahnya sendiri. Yang kedua, ludah masih berada di tempatnya, yakni di mulutnya sendiri. Maka dari itu kalau sudah ludah dikeluarkan, misalnya ada satu anak iseng gara-gara nelen ludah katanya nggak batal, akhirnya dia nyimpan ludah di gelas, dimasukkan kulkas lagi setengah gelas, diminum, batal nggak? Batal, karena ludahnya sudah keluar dari mulutnya, batal. Biarpun ludahnya sendiri, tapi ludahnya sudah keluar dari tempatnya, dari mulutnya. Yang ketiga adalah ludah tidak bercampur dengan apapun. Kalau ludahnya campur sama es krim, sama permen, batal. Baik, sampai dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya ada orang mengumpulkan ludahnya di dalam mulutnya sampai banyak, asalkan di dalam mulut dan ludahnya sendiri dan belum bercampur dengan yang lain, kemudian ditelan, batal tidak? Tidak batal, karena memenuhi syarat 3 tersebut. Selesai. Masalah urusan nelen sudah mulut, masalah mulut. Yang kedua adalah lubang hidung. Yang dimaksud lubang hidung itu lubang hidung yang mana? Sebab selalu ada pertanyaan memang. Padahal ya kita selalu ngomong, namanya orang kan tidak semuanya bisa dengar. Selalu ada pertanyaan, gimana hukumnya ngupil? Ini selalu ada pertanyaan. Apakah di media yang kita di koran waktu itu atau di pertanyaan secara langsung kadang-kadang, gimana hukumnya gara-gara ini? Pertanyaan, gimana hukumnya ngupil? Ketahuilah bahwa yang dimaksud memasukkan suatu ke lubang hidung adalah memasukkan sesuatu ke lubang hidung bagian atas, yang seandainya yang masuk itu adalah air, maka kita akan merasakan segerak panasnya, nyegerak. Pernah keselak hidung, bukan keselak tenggorokan. Nah, ini panas. Jadi yang membatalkan adalah di tempat tersebut. Jika kita masukkan sesuatu masih di lubang bawahnya, bukan masuk lubang yang kalau seandainya itu air akan nyegerak, akan panas di hidung kita. Selagi bukan di tempat tersebut, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, memasukkan suatu ke lubang hidung asalkan masih di bawah ini, itu tidak membatalkan puasa. Maka ini kabar gembira bagi siapapun yang punya hobi ngupil. Ternyata ngupil tidak membatalkan puasa, hanya perlu adab sedikit, jangan depan orang ngupil. Ya baik, itu hidung. Telinga,
Masukkan suatu ke lubang telinga, ini tolong paham ya, jangan ngantuk. Lubang telinga dalam mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab Malik. Memasukkan suatu ke lubang telinga itu batal. Korek kuping batal. Ukuran ya ini kuping bagian dalam. Yang membatalkan puasa adalah masukkan sesuatu ke telinga bagian dalam. Lah bagian dalam itu yang mana agar kita tahu? Bagian dalamnya kuping atau telinga kita adalah wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking kita. Artinya kalau untuk mengetahui mana luarnya, masukkan kelingkingmu. Yang bisa asal kelingkingnya murni, kelingkingnya utuh, belum ada, tidak ada kuku yang dilancipkan. Kalau seandainya engkau masukkan telinga, jari kelingkingmu ke telinga semacam ini, maka ini masih bagian luar dan tidak batal puasa. Tapi kalau lebih daripada kelingking yang dipasang lancip sedikit masuk ke dalam, batallah puasa. Jadi kalau ngorek kuping dengan jemari ini nggak batal puasa karena masih bagian luar. Selesai, tinggal lubang depan. Mohon maaf, membatalkan puasa masukkan ke lubang depan. Ini biasanya terjadi pengobatan. Seorang laki-laki ada perlu pengobatan, diteteskan sesuatu obat ke lubang depannya, batal. Wanita sama, ada pengobatan, kadang ada kapsul apa, pengobatan macam-macam. Jadi masukkan suatu ke lubang. Kalau laki-laki adalah lubangnya kemaluan, ditetesin, batal. Kalau wanita adalah yang dimasuk bagian dalamnya adalah wilayah yang lebih dalam dari yang bisa dijangkau oleh perut jemari saat istinja. Wanita lebih tahu. Jadi kalau wanita itu membersihkan dirinya, beristinja, bersuci dari bekas air kencing dengan perut jemari ini, biarpun ditekan seperti apa, itu masih bagian luar dan tidak membatalkannya, dan tidak usah ragu. Dan hendaknya wanita kalau ingin membersihkan diri itu dengan cara seperti ini. Jangan seperti orang kena was-was, sehingga harus ada sabun di tangannya, dimasukkan ke dalam, sehingga akan tertinggal sisa-sisa, akan menjadi penyakit di tempat tersebut. Sementara tempat tersebut tempat yang harus dijaga kebersihannya. Dan termasuk wanita harus tahu bahwa ada mungkin di saat bepergian dan sebagainya, jika harus buang air kecil, jangan memaksakan diri, harus dibersihkan dengan air yang kita tidak tahu sumbernya asalnya dari mana. Bak-bak di toilet umum, hati-hati, karena wilayah-wilayah yang harus bersih sekali. Maka wanita dan laki juga sebetulnya, kalau di toilet-toilet umum, maka lebih baik di saat kita tidak tahu persis, tidak yakin bahwa airnya itu ya bersih, maka lebih baik gunakan tisu. Kita babnya nanti di bab fikih praktis, bab istinja dengan batu, termasuk di dalamnya adalah dengan tisu. Nggak usah pakai air, jangan kena was-was, sebab ini adalah wilayah harus dijaga kebersihannya. Ini adalah sama laki dengan perempuan. Jadi wilayah itu dijaga. Air yang akan kita gunakan bersihkan juga harus air bersih. Jika yakin airnya kurang yakin kalau itu bersih, takut ada bakteri dan sebagainya, maka cukuplah dengan tisu yang nanti akan kita pelajari bab istinja dengan batu dan sepadannya. Nah, wanita harus bersih. Kemudian juga kalau ingin menyentuh wilayah tersebut, pastikan tangan itu bersih, karena banyak kekotoran masuk wilayah tersebut. Naudzubillah. Selesai. Jadi yang membatalkan adalah masuk ke wilayah tersebut. Jadi kalau seorang wanita itu beristinja itu ternyata jarinya dibengkokkan begini, batal. Tapi kalau dengan begini saja tidak. Tapi kalau dia iseng jarinya dibelokkan ke dalam, maka batallah puasanya. Lubang belakang juga sama, cara mencucikan lubang belakang cukup dengan perut jemari. Kalau ternyata dimasukkan ke dalam, batallah puasanya. Sudah selesai. Yang kedua, muntah. Muntah dengan sengaja. Muntah itu sebenarnya keluarnya sesuatu dari dalam. Muntah, dan muntahan adalah najis. Kalau orang muntah dengan sengaja batal. Tidak tahu caranya muntah dengan sengaja, mungkin nyium bau yang tidak enak sampai muntah, atau digorok-gorok muntah, batal puasanya. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, mabuk di kendaraan, tiba-tiba muntah, tidak batal puasa. Muntah yang tidak sengaja tidak batal puasa, tapi ada syaratnya. Hati-hati, ini penting sekali. Kalau ada orang muntah tidak sengaja, tidak batal puasanya dengan catatannya tidak boleh nelan ludahnya kecuali sudah berkumur dengan air yang suci dan mensucikan, air yang bisa dipakai wudhu. Kenapa? Sebab yang namanya muntahan itu najis, keluarnya lewat mulut, maka mulut kita najis. Dan kita akan belajar bagaimana cara mensucikan najis. Mensucikan najis harus dengan air. Hati-hati, jika di dalam mulut kita ada najis muntahan, kalau kita belum berkumur, maka mulut kita tetap najis. Biarpun kita sudah meludah dan meludah sampai bersih dengan ludah, maka ludah bukan air yang bisa mensucikan. Maka mulut kita biarpun sudah meludah 1000 kali dan bersih tetap. Nah, kalau tanganmu kena najis, gimana cara mensucikannya? Dicuci dengan air. Mulutmu kena najis, diapain?
berkumur, dicuci dengan air. Kalau belum dicuci dengan air, maka mulutmu selamanya. Nah, ini jarang diperhatikan. Maka cara mencucikan mulut sama dengan cara mencucikan najis yang lainnya. Mulutmu kena najis, ambil air yang bisa dipakai wudhu, air kemasan boleh, masukkan ke mulut, dikumur. Sama kalau ini kena najis, itu akan dibersihkan, masukkan ke mulut, dikumur, buang, selesai. Nah, kenapa kalau belum kumur kemudian ditelan membatalkan puasa? Karena apa? Memang nelan ludah tidak batal asalkan ludahnya tidak bercampur dengan apapun. Nah, ini ludahnya telah bercampur dengan najis. Paham atau tidak? Karena ludahnya telah bercampur dengan najis, kalau ditelan bagaimana? Batal. Makanya kalau ada orang yang muntah dengan tidak sengaja, kemudian belum sempat kumur, maka hati-hati, jangan nelen ludah dalam puasa. Ditahan dong, ngeludah terus di sini baru sah. Tapi dalam keadaan nggak ada muntahan kok ngeludah terus, itu was-was namanya. Tapi kalau di sini karena dia muntah, karena cari air belum ada, maka yang bisa ia lakukan apa? Jangan nelen ludah sampai ketemu air berkumur, baru setelah itu dia boleh nelen ludah. Selesai. Masalah berkumur tadi, lihat, berkumur dalam wudhu tetap sun. Nah, berkumur dari najis hukumnya wajib. Kalau tidak ketelan, ini wajib kumur di sini. Kalau kumur di dalam wudhu sun, dan setelah kumur kamu tidak usah ragu-ragu. Kalau sudah berkumur begitu, asalkan air sudah dibuang 100%, dingin yang tersisa di mulutmu itu tidak membatalkan, karena itu hanya dinginnya rasa saja, bukan berarti ada airnya, enggak, dinginnya saja. Maka nggak usah sampai ngeludah-ngeludah berkali-kali, nggak enak dilihat tetangganya itu ya. Kamu habis kumur sudah selesai, nggak usah, kecuali kamu curang, kumurnya dikeluarkan 90%, selebihnya mau ditelan, batal. Asalkan waktu kamu membuang air kumur 100%, sudah usah mikirkan sisa yang ada di mulutnya. Ada dingin-dingin, enggak, dimaafkan, enggak ada masalah. Jangan jadi orang kena was-was, yang was-was itu sebetulnya kena gila. Baik muntah dengan sengaja, selesai. Kemudian setelah itu bersenggama dengan sengaja, biarpun tanpa keluar mani. Bersenggama ini kami di dalam majelis mulia kita hanya bicara tentang suami istri. Suami istri, biarpun sebetulnya dengan zina juga batal, cuman itu bukan masuk bagian orang-orang ahli iman. Zina bagaimana? Sama, batal puasa. Jadi bersenggama dengan halal atau senggama haram atau dengan binatang sama. Seorang laki-laki menggauli binatang, batallah puasanya. Atau seorang perempuan digauli binatang, batallah puasanya. Bersenggama biarpun tanpa keluar mani, senggama dok sudah. Nah, makanya sekarang ukuran membatalkan puasa itu bagaimana bagi kaum laki-laki dan bagi kaum wanita. Bagi kaum laki-laki dianggap membatalkan puasa, ini majelis mulia, tolong diangkat wibawa majelis, tidak boleh dijadikan bahan guyonan. Bagi kaum laki-laki sudah dianggap puasanya batal jika dia telah memasukkan, mohon maaf, kepala kemaluannya ke wilayah lubang. Memasukkan kepala kemaluan saja sudah batal puasanya. Bagi wanita yang membatalkan puasa adalah sama seperti tadi bab yang pertama, jika kemasukan sesuatu yang lebih daripada tempat yang biasa dibersihkan dengan perut jemari waktu jongkok. Ingat itu yang tadi. Jadi kalau ternyata masuknya melebihi dari wilayah tersebut, maka itu sudah batal puasanya. Wilayah wanita, kan ingat wanita kalau mencucikan dari bekas air kencing kan cukup dengan perut jemari. Maka di wilayah tersebut biarpun terbuka saat ia jongkok, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau lebih ke dalam, maka batallah puasanya. Ini yang perlu diwaspadai adalah, mohon maaf, suami istri, bercumbunya suami istri tidak membatalkan puasa. Akan tapi jika, ini kadang-kadang tidak paham seorang istri, jika jemarinya suami masuk ke wilayahnya sang istri, batal, bukan karena urusan senggama. Urusannya apa? Memasukkan suatu ke lubang depan. Hati-hati, kadang seorang suami yang iseng tiba-tiba menyentuh wilayah tersebut, jemarinya dimasukkan ke tempat istrinya, batallah puasanya sang istri. Dengan sengaja sadar dia, ingat. Tapi kalau nggak sadar, ini puasa pertama suami istri bagi-bagi hubungan suami istri, setelah selesai baru sadar kita puasa, mengucapkan alhamdulillah, kita rezeki katanya. Kenapa? Dalam keadaan dia tidak sadar. Sama yang kemarin sarapan pagi
puasa di pagi hari, hari pertama kan nggak pernah puasa, pagi harinya langsung makan 2 piring. Setelah 2 piring diingatkan sama ibunya, "Neng, kamu kan puasa." Astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah, puasanya alhamdulillah. Makan tetap puasanya sah karena tidak sengaja dan tidak sadar. Sama hubungan suami istri pun demikian. Spesial hubungan suami istri dosa besar, kena kafaroh jima itu berat sekali. Memerdekakan budak kalau tidak puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak memberi makan 60 orang, jadi berat sekali nanti kalau masalah kafaroh dan dosa besar. Selesai di sini. Kemudian keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Jika engkau dalam tidurmu bermimpi basah, kemudian waktu bangun betul-betul ada mani di celana kita, maka tidak batal puasa. Karena apa? Dalam keadaan mimpi. Yang batal adalah mengeluarkan mani dengan sengaja, baik dengan cara yang halal atau yang haram. Yang halal apa? Seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangan istrinya, halal, tapi dosa karena puasa di bulan Ramadan. Sama seorang istri begitu juga. Yang haram mengeluarkan mani dengan sengaja, haram adalah seorang laki-laki mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, haram dan batal puasa. Tapi kalau seorang, ini masalah fikih, kalau seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya istri, maka itu tidak batal. Atau sebaliknya, seorang istri mengeluarkan air mani dengan tangan suaminya. Kenapa? Karena istri bisa digunakan bersenang-senang di sekujur tubuhnya. Sama seorang laki-laki bisa digunakan untuk bersenang-senang oleh seorang istri di sekujur tubuhnya. Ini adalah keluar mani dengan sengaja, sadar dengan sengaja, batal puasanya. Tapi kalau nggak sadar, itu mimpi basah, tiba-tiba keluar mani beneran, maka itu tidak batal karena tidur. Haid membatalkan puasa. Atau melahirkan bayi atau bakal bayi. Seorang wanita itu nifasnya adalah biasanya 20 hari. Ternyata betul di melahirkan anak yang kedua itu betul 20 hari berhenti. Pas Ramadan, okelah. Karena sudah berhenti maka dia berpuasa. Setelah berpuasa tiba-tiba darahnya keluarlah lagi, dianggap batallah puasanya. Kurang lebihnya seperti itu contohnya. Cuman untuk nifas ini hampir tidak ada. Habis melahirkan langsung puasa, hebat banget dong orang. Cuman yang jelas disebutkan nifas membatalkan puasa. Yang ke-8 adalah hilang akal. Hilang akal itu membatalkan puasa. Cuman hilang akal ada 3 martabat, berat, sedang, dan ringan. Yang berat adalah gila. Orang gila, biarpun sebentar batal puasanya. Orang sehat ngomong begini, tiba-tiba juga gila. Nggak tahu gimana nyontohkan gila. Ya gila sudah hilang akal, batal puasanya. Gila dia tuh, batal puasa. Biarpun sebentar gilanya. Dia puasa sadar baca Al-Quran dan sebagainya, tiba-tiba gila sebentar, batal puasanya. Jelas, ini martabat hilang akal yang pertama. Biarpun sebentar puasanya akan batal. Yang kedua, hilang akal seperti pingsan, ayan, mabuk. Mabuknya mabuk nggak sengaja nih, tiba-tiba nyium bau apa langsung mabuk. Mabuk minum apa itu, nyium bau, pusing, mabuk, pingsan, ayan. Nah, ini untuk martabat yang kedua ini, hilang akalnya membatalkan puasa dengan catatan pingsannya sehari penuh, full pingsan. Akan tapi jika dia sempat sadar di siang hari, biarpun hanya sebentar, maka puasanya sah. Kebalikan gila, kalau gila biarpun sebentar gilanya akan batal, tapi kalau pingsan asalkan sempat sadar biarpun sebentar, puasanya sah. Contoh, habis sahur kekenyangan kali, habis sahur pingsan dia, waduh, sudah niat pingsan, nggak bangun-bangun, ya Allah, dibangun nggak bisa. Jam 11 siang dia siuman, sadar dia, tanya temannya, jam berapa ini? 11 siang. 11, kaget, pingsan lagi sampai isya. Isya baru bangun, jam berapa? Isya mas. Wah, sudah waktu buka dia, sah puasanya. Kenapa? Dia sempat sadar biarpun sebentar. Tapi pingsan habis sahur, sadar-sadar isya, sah nggak? Nggak sah, karena seharian penuh pingsan. Termasuk pingsan adalah mabuk dan ayan. Sama contoh. Baik, hilang akal yang ketiga, tidur. Tidur itu menghilangkan akal, tapi tidak batal puasa biarpun seharian penuh. Habis sahur tidur, ketiduran, tidurnya sembunyi lagi, jadi nggak ada yang tahu. Setelah tidur bangun-bangun isya, puasanya sah nggak? Sah. Karena apa? Karena dia tidur biarpun sehari penuh full, maka puasanya tetap sah. Sholatnya gimana? Ini bab puasa, bukan bab sholat.
Salatnya harus diqadha nanti. Yang kesembilan yang membatalkan puasa, ini panjang ilmunya. Murtad, keluar dari iman. Kalau orang murtad dianggap puasanya tidak sah. Murtad ada sebab-sebabnya, menyembah berhala, mengatakan Nabi Muhammad bukan nabi, mempercayai ada nabi setelah Nabi Muhammad, merendahkan Al-Quran, banyak sebab. Kalau sudah murtad, puasanya batal, tidak sah dan dosa di hadapan Allah. Orang murtad habis pahalanya. Sudah selesai yang membatalkan puasa. Baik, sampai di sini insya Allah besok bisa masuk kepada